Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan yang paling penting adalah kita mensyukuri nikmat Allah dengan terus meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur baik hubungan kita kepada Allah atau juga kepada manusia-manusia yang lainnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan bahas kajian yang barangkali sering kita mengalami kondisi-kondisi dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan rukhsah atau bahasa Indonesia dispensasi ya. Keringanan dispensasi dalam sholat. Ada 3 yang secara garis besar dalam kitab-kitab fikih, mudah-mudahan nanti kita bisa selesaikan. Pertama, rukhsah atau dispensasi orang meninggalkan sholat dan tidak wajib mengganti. Kemudian yang kedua, ada keringanan atau rukhsah orang tidak sholat tapi dia tidak menggugurkan kewajiban sholatnya. Jadi tidak sholat tapi wajib sholatnya tetap, kewajiban sholatnya harus tetap dijalankan. Nah yang ketiga, ada hal-hal yang dianggap sebagai keringanan rukhsah atau dispensasi sehingga banyak yang tidak mengerjakan sholat, padahal itu tidak termasuk bagian dari keringanan atau dispensasi itu. Tadi ayat yang kita baca sholat maghrib sangat keras diingatkan oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di ayat sebelumnya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik itu seolah-olah menipu Allah. Wa idza qamu ila shalah, kalau salat qamu ngerjakan salatnya kusala. Apa Pak? Kaslan, malas-malasan. Wailul lil musallin alladzina hum salatihim sahun. Nah, jadi 3 ayat tadi ini menjadi dasar kajian kita pada malam hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an dan hadis Nabi, semua ulama sepakat bahwa salat 5 waktu itu wajib dijalankan oleh setiap muslim atau muslimah dalam kondisi apapun. Ya Pak, wajib dijalankan dalam kondisi apapun. Karena sholat itu menjadi batas antara seseorang muslim atau kafir. Jadi yang membatasi dan yang membedakan seseorang dia sebagai muslim atau kafir adalah
sholat. Tapi syariat Islam sebagaimana yang kita pahami, mengakui ada yang namanya keringanan, rukhsah atau dispensasi ya, yang disebabkan karena memang adanya uzur atau kondisi hal-hal yang memang terjadi pada seseorang. Nah, pada malam hari ini kita coba yang pertama, gugurnya kewajiban sholat tapi tidak wajib orang tersebut mengganti. Jadi yang pertama, kelompok golongan orang-orang yang tidak wajib sholat dan tidak wajib mengganti. Ya Pak, ada nggak kita di kelompok ini? Yang pertama adalah yaitu wanita yang haid dan nifas. Nggak ada yang haid kan Pak? Ada nggak bapak-bapak yang haid sini? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nah, jadi wanita haid dan nifas atau wanita yang dia mendapati dirinya haid atau setelah melahirkan keluar darahnya nifas, maka dia gugur kewajiban sholat dan tidak wajib menggantinya. Dalilnya an Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Khubayz kanat tustahadu faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haidi damun aswadu yu'rafu fa idza kana dzalika fa amsiki anis shalah fa idza kana al-akharu fatawaddai wa shalli. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i, Pak. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Fatimah binti Abi Khubayz dia keluar darah istihadah. Istihadah itu darah apa Pak? Hah? Darah penyakit. Bapak harus ngerti juga Pak, walaupun kita nggak keluar darah nih Pak. Punya anak perempuan, punya istrinya perempuan lagi Pak. Istri kita kan perempuan juga ya. Istri saya udah nggak keluar darah haid Ustaz. Ada nggak sini? Udah Udah berhenti ya? Apa namanya istilahnya? Menopause ya. Nah, darah haid itu biasanya keluar berapa Pak? 7 sampai berapa? Kalau Syafi'iyah biasanya mengatakan 7 sampai 15 hari ya. Nah, kalau sudah lebih dari 15 hari maka dihitung bukan lagi darah haid, namanya darah apa? Penyakit. Meskipun itu masih keluar, maka wanita tadi wajib sholat, gitu ya Pak. Jadi kalau ada keluarga siapapun itu udah lebih dari 15 hari masih keluar darah, maka dia harus apa Pak? Harus sholat. Nah, ini kita dalil tentang darah haid. Inna damal haidi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah haid itu aswadu, warnanya hitam, yu'rafu, bisa dikenali. Fa idza kana dzalika, kalau ada yang keluar seperti itu, fa amsiki anis shalah, maka jangan sholat, kata Rasulullah. Fa idza kana al-akharu, kalau sudah berhenti, fatawaddai, maka berwudu dan sholat. Nah, ini dalil bahwa orang yang haid tidak sholat. Idza akbaratil haidatu fada'iyas sholat. Rasulullah SAW bersabda, bila kamu mendapatkan haid fada'iyas sholat, maka tinggalkan sholat. Sholat haram ya Pak. Haram orang haid itu sholat. Seperti itu. Nah, ini jadi beberapa dalil, saya pikir tidak sebutkan semuanya takutnya nggak cukup waktunya. Jadi beberapa dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan larangan atau memerintahkan orang yang haid itu untuk tidak sholat.
Nah, jadi ada kondisi orang yang haid. Ini ada dua ya, Pak. Orang yang haid posisinya, ini harus dipahami, posisinya dalam kondisi dua hal. Yang pertama, misalnya seseorang wanita haid jam sebelum datangnya waktu sholat. Misalnya zuhur jam berapa? 11 lewat 12 apa 11 lewat 55? Hah? Zuhur jam berapa? 12 pas. Ya buat Pak Mulis nggak apa-apa lagi 12 pas. Misalnya jam 12 Pak, jam 10 dia keluar darah haid, maka gugur kewajiban sholat zuhur dan seterusnya. Dewa. Tapi ada kondisi seseorang dalam perjalanan. Misalnya dalam perjalanan udah masuk waktu sholat zuhur jam 12, kemudian dia pikir nanti aja lah sholatnya di rumah gitu. Jam 2 dia sholat. Pas mau sholat jam 2 ternyata keluar haid. Maka posisi seperti ini tidak gugur kewajiban sholat zuhur, yang gugur kewajiban sholat apa? Asar. Berarti dia punya hutang sholat zuhur. Itu ya Pak. Ini harus diingat ya. Harus dipahami, nanti disampaikan ke istrinya seperti itu. Nah, jadi kalau kondisi haidnya setelah masuk waktu sholat tapi dia tidak segera sholat, maka dia punya kewajiban untuk sholat nanti setelah selesai masa haidnya, seperti itu ya Pak. Jadi terkait dengan masalah haid seperti itu. Tapi ada juga begini Pak, ada kondisi seseorang yang haid setelah sholat zuhur, masuk waktu zuhur jam 12 keluar haid, kemudian ternyata jam 2 haidnya berhenti, wajib sholat nggak ya Pak? Jam 12 pas azan zuhur keluar haid, terus kemudian jam 2 berhenti haidnya, ada nggak Pak? Ada, bisa jadi ada seperti itu. Maka jam 2 berhenti darah haidnya, maka wajib sholat nggak? Wajib sholat. Nah, tiga kondisi tadi ya Pak, harus diingat. Jadi ada wanita yang haid sebelum datangnya waktu sholat jam 10 atau jam 11, kemudian terus jam 3, jam 4, asar, kemudian maghrib, malam sampai seterusnya. Nah, kewajiban sholat zuhur dan sholat seterusnya gugur. Tapi tadi kondisi yang kedua, ada yang sudah datang waktu sholat, tidak segera sholat, ternyata ketika sampai rumah jam 2 dia haid, maka kewajiban sholatnya tidak gugur. Dan tadi yang ketiga zuhur, kemudian haid, ternyata sebelum asar haidnya sudah berhenti, maka dia wajib sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, sama nifas juga seperti itu Pak. Yang kedua adalah orang yang gila. Jadi orang gila atau hilang akalnya, maka gugur kewajiban sholat. Nah, ini saya pikir sudah paham semuanya lah, nggak usah kita jelaskan lebih lanjut lagi. Kalau kondisi gilanya dari mulai sebelum akil balik sampai dia meninggal dunia, ya sudah hilang kewajibannya. Atau kalau seandainya gilanya posisinya setelah dia melaksanakan ibadah-ibadah setelah akil balik, ya maka yang dihitung adalah kondisi dia sebelum gila. Tetapi saat seseorang hilang akal, karena akalnya sih ada Pak, otaknya ada ya.
Otaknya sih di tempurung kepala ini ada otaknya gitu. Tapi apa namanya? Tidak berfungsi, otaknya tidak berfungsi. Nah, gila seperti itu. Nah, maka kewajiban sholatnya gugur dan dia ketika dia sadar, maka kondisi sholat yang dia tinggalkan saat gila maka tidak wajib mengqadha. Itu ya Pak ya. Pikun. Lupa ya Pak ya. Pikun. Nah ini ada kondisi gila yang temporer Pak. Saya dapati dalam kitab itu ada kondisi kitab temporer, gila temporer, temporal ya, tempo gitu, tempo gila, tempo sadar itu. Nah itu. Kalau gilanya temporal, sama seperti pikun Pak. Gila temporal saja, ulama-ulama kita mengatakan tetap dia punya kewajiban sholat 5 waktu. Kadang gila, kadang enggak, seperti itu Pak. Nah, gila, enggak gila. Nah pikun berarti pikun juga sama. Jadi kalau seseorang itu dia pikun, lupa ya Pak. Lupa ingat seperti itu. Nah maka dia tetap kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu seperti itu. Pas misalnya pikunnya dari mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore gitu. Gimana? Sholat asarnya dia kerjakan, zuhurnya dia ganti. Gitu ya Pak. Nah itu maksudnya kondisi seperti ini maka dia tetap kewajiban mengerjakan sholat. Sama seperti gila temporer itu Pak. Ya. Jadi kan ada yang misalnya anak usia jadi pikun dan memang kalau tidak betul ketika sholat, bacaan sholat itu udah nggak salah gitu. Iya. Nggak apa-apa Pak, tetap dia kewajiban sholat meskipun bacaan sholatnya dia udah nggak ini ya, bacaan sholatnya dia sudah nggak mampu lagi seperti itu. Ya, misalnya mulai dari tampilan terakhir itu harus istilahnya kan ditatakan gitu, betul gitu ya. Terus kemudian ya sholat kalau nggak diingatkan ya sudah mulai aja. Tapi tetap masih ada kesadaran dikit ya. Maksudnya nggak hilang sama. Orang tua ya kadang-kadang juga nggak kenal anaknya, kenal gitu ya. Jadi komunikasi ini sudah sulit. Nah misalkan ya ketika misalnya kalau kita ingatkan sholat ya sholat dituntut itu mau gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang ngerti ya jelas itu aja. Gitu. Iya. Tapi dalam hukum kondisi seperti ini tetap diingatkan aja Pak. Tetap diingatkan, artinya dia tetap selama masih ada daya ingat, maksudnya itu. Selama masih daya ingat tadi parameternya pendapat ulama itu kalau seseorang yang memang sudah betul-betul hilang kemampuan akalnya ya sudah. Nah itu. Tapi kalau seandainya kemampuan akalnya masih ada meskipun sedikit, maka dia masih tetap kewajiban sholat itu kan. Ketika diingatkan kan bisa ya. Iya. Jadi misalnya ketika yang menemani atau yang ngurus itu lagi nggak ada, terus kan berarti udah kelak gitu ya, dan gitu. Tapi kewajibannya jadi nggak mesti ditolak ya misalnya. Kewajibannya dulu ya. Misalnya baru sore, dia pagi diingatkan sholat zuhur gitu ya. Dia ngikut. Nah mungkin pas asar atau maghrib yang ngurusnya lagi nggak ada, yang malam baru ketemu lagi gitu. Nah asar maghribnya begitu dulu kan. Iya, jadi tiga kondisi ya Pak. Rukhsah atau dispensasi atau keringanan. Yang pertama orang yang memang meninggalkan sholat dan dia nggak wajib mengqadha. Ada orang yang meninggalkan sholat
ada dispensasi, dia meninggalkan sholat tapi tidak menggugurkan kewajiban. Entah dia mengerjakan saat itu agak lambat atau kemudian juga di lain waktu. Nah, kondisi seperti ini maka bisa jadi masuk dalam kelompok yang kedua, Pak. Misalnya sama seperti yang nanti kita bahas kelompok orang yang sakit, kan? Yang dibius misalnya, yang dioperasi ya, Pak. Dioperasi misalnya. Nah, maka kondisi seperti ini maka bisa jadi dia termasuk dalam kategori yang ketika dia lupa, dia enggak, sama seperti orang lupa juga, dia enggak sholat, tapi kemudian ketika dia sadar dia punya kewajiban untuk sholat. Nah, sholat yang dia tinggalkan dia qadha. Seperti itu, Pak. Nah, kondisi seperti itu. Jadi bukannya berarti gugur kewajibannya, gugur. Nah, kewajiban gugur itu yang pertama haid nifas, yang kedua hilang akal total. Kalau hilang akalnya masih temporer gitu kan, nah maka dia masih punya kewajiban untuk sholat. Gitu ya, Pak. Tetap kewajiban keluarganya ngingetin terus, keluarganya mengingatkan terus. Insya Allah dapat kebaikan, Pak, ngurus orang tua seperti itu. Iya. Nah, jadi yang gila itu gugur beban taklif, kemudian ada gila yang temporal ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, yang gugur kewajiban sholat dan tidak wajib mengqadha adalah belum balik, Pak. Ini kita sudah paham lah. Jadi kalau ada yang belum balik, tidak ada dosa meninggalkan sholat. Di sini ada yang belum balik, Pak. Tapi pertanyaannya, kalau dia mengerjakan sholat gimana? Sah kalau syarat rukunnya dipenuhi, Pak. Nih anak-anak kita yang gila itu. Dia wudu, dia sholatnya masuk udah waktu sholat, kemudian menghadap kiblat, pakaiannya menutup aurat, dia sholat, sah sholatnya. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan meskipun dia sholat wajib dihitung sholat sunnah, tapi ya tetap saja lah. Pokoknya si anak itu maka sholatnya sah seperti itu, meskipun dia belum balik. Dan kalau dia menjadi imam, anak kecil, Pak, jadi imam, makmumnya sah nggak? Sah, Pak. An Amr bin Salamah annahu kana ya'ummu qaumahu ala ahdi Rasulillah wa huwa ibnu sitti aw sab'i sinin. Dari Amr bin Salamah bahwa dirinya menjadi imam pada kaumnya atau masyarakatnya pada masa Rasulullah ketika berusia 6-7 tahun, Pak. Kadang-kadang ada yang masjid melarang anak kecil sholatnya takutnya nggak sah, dipisahin gitu ya. Nah, dijaga jarak gitu. Nah, ini ada hadis Nabi SAW, anak kecil usia 7 tahun jadi imam, Pak, pada masa Rasulullah, sah sholatnya. Tapi dia kalau ninggalin sholat nggak dosa dan nggak wajib mengqadha. Yang keempat, yang dapat dispensasi tidak sholat dan tidak wajib mengqadha adalah bukan muslim. Tapi ada sebagian ulama atau ada ulama mengatakan bahwa orang non muslim kalaupun dia nggak sholat maka dia menanggung dosa meninggalkan sholat, Pak. Maksudnya gimana? Kalau misalnya baliknya usia 15 tahun, usia 16 tahun dia meninggal dunia, ya 1 tahun itu disiksa dia meninggalkan sholatnya. Semakin lama semakin banyak dosa meninggalkan sholatnya. Tetapi dosanya akan dihapus manakala dia masuk Islam. Al-Islamu yajubbu ma qablah. Gak sholat bertahun-tahun, usia 60 tahun masuk Islam, kemudian 2 hari kemudian dia meninggal dunia, habis itu semua dosa-dosanya. Ada yang mau begitu? 12-an nggak syahadat lagi, ya, nah jadi non muslim tidak wajib mengqadha sholat. Itu ya, Pak, 4 kelompok. Nah kemudian ada kelompok yang dia tidak sholat tetapi tidak menggugurkan kewajiban sholatnya. Yang pertama,
Orang yang sakit, Pak. Jadi orang sakit, dia misalnya wudunya diganti dengan tayamum lah itu ya. Kemudian sholatnya bisa juga tidak berdiri. Kemudian juga dan seterusnya. Tapi kondisi dia sakit tidak sadar atau kondisi dia sakit parah, maka dia tidak sholat. Namun ketika dia sadar atau kemudian dia sudah pulih, maka dia mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Saya pikir ini perlu dijelaskan lebih panjang nggak? Paham ya Pak ya? Jadi kalau sakit, misalnya sholatnya bisa jadi kan nggak menghadap kiblat kadang-kadang seperti itu ya. Kondisi kondisi kasurnya ya Pak, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa keringanan ya Pak. Orang sakit itu kan keringanan yang pertama, dia boleh tidak pakai wudu, kemudian dia boleh tidak berdiri sholat meskipun rukun itu berdiri. Kemudian juga boleh tidak menghadap kiblat, itu kan ya Pak, karena dia sakit. Kemudian juga gugur kewajiban sholat berjamaah. Kemudian juga gugur kewajiban sholat Jumat. Nah, itu kalau kondisi sakit dan yang lain-lainnya seperti itu. Tapi intinya ketika dia meninggalkan sholat karena sakit, maka dia punya hutang untuk mengganti. Kemudian yang kedua, pingsan ya Pak, tadi sama seperti pikun itu. Pingsan, orang pingsan juga sama. Saat dia pingsan, selama pingsan itu kemudian dia sadar, maka ketika dia pingsan meninggalkan sholat, maka kewajiban sholatnya enggak gugur. Dia tetap punya hutang. Kemudian juga yang ketiga, apa ya dalam bahasa Arabnya itu, tapi kalau saya terjemahkan ini biasanya kesurupan ya Pak. Ada nggak kesurupan? Ada. Kesurupan itu apa namanya? Kerasukan. Nah itu. Nah begitu juga sama Pak. Kesurupan juga sama. Ada nggak kesurupan sampai 5 jam? Jam 11 kesurupannya jam 5 baru sadar? Ada. Nah, berarti sholat zuhurnya ketinggalan dia. Maka dia tidak gugur kewajiban sholat zuhurnya seperti itu Pak. Tidur Pak. Tidur, dia meninggalkan sholat, tidak gugur kewajiban sholatnya. Ini sudah pernah kita bahas ya Pak, waktu qadha itu sholat itu. Dari jam 11 tidur, bangun-bangun jam 7 malam gitu. 11 siang Pak, karena 2 hari 2 malam katanya nggak tidur itu kan. Tidur jam 11. Jam 11 siang, bangun-bangun jam 7. Pas dengar azan Isya, ini azan zuhur apa azan Isya itu kan? Ternyata zuhur, asar, maghrib, bangun-bangunnya Isya itu kan. Nah, tidak gugur kewajiban sholat zuhurnya, enggak gugur kewajiban sholat asarnya, dia harus mengerjakan sholat zuhur, sholat asar. Enggak? Kalau yang ketidurannya itu misalnya ketiduran lewatnya sholat Jumat, maka ketika dia mengqadha, apakah rakaatnya sholat zuhur atau 2 rakaat sholat Jumat? Zuhur. Zuhur. Jadi kalau niatnya zuhur. Qadha zuhur. Jadi ketika ketiduran tidak sholat Jumat, bukannya saya niat qadha sholat Jumat, tapi sholat zuhur gitu. Gitu ya Pak. Ya. Mulai qadha itu ada istilah jamak sama kosong. Enggak Pak. Jadi tetap satu-satu. Iya. Jadi enggak, meskipun Bapak meninggalkan sholatnya waktu perjalanan, Bapak enggak bisa menjamak mengqadha sholat qadha. Apa nih? Minum. Udah punya utang masih nego juga sama Allah. Jamak qadha ya. Nah, yang kelima, tidak gugur kewajiban sholat orang yang lupa, Pak. Orang lupa sama. Aduh, inget-ingetnya udah, saya tadi udah sholat belum? Ya, lupa. Udah nggak apa-apa lah. Nggak bisa Pak. Tetap kewajiban sholatnya nggak gugur. Kalau tidak sholat, dosa besar. Seperti itu. Yang keenam, dalam kondisi ketika perang. Kita nggak ngalamin ya Pak. Waktu itu Rasulullah perang Khandaq sampai nggak sholat 3 waktu. Sholatnya pas Isya gitu kan ya.
Zuhur, asar, maghrib, pas sholat isya-nya itu Pak. Katanya sekarang di Madinah itu sudah mau digali nih Pak paritnya, sejauh 4,5 atau 5 kilo Pak, parit yang mengelilingi kota Madinah itu. Jadi destinasi-destinasi tempat-tempat yang menjadi sejarah di Madinah itu sudah mulai diinikan lagi. Nah, taib. Yang keberapa Pak? Yang ke-6 tadi ya. Yang ke-7, tidak gugur kewajiban sholat meskipun dalam kondisi apa? Boleh dikatakan darurat ya. Darurat itu apa? Kalau post major itu seperti bencana ya Pak, bencana alam itu. Bencana alam, kecelakaan, misalnya banjir itu Pak. Banjir yang sangat besar, banjirnya dari jam 11 sampai jam 5 sore itu kan. Sholat zuhurnya nggak gugur itu kewajibannya. Iya, kecelakaan misalnya ada kecelakaan juga sama. Jadi kondisi darurat sedarurat-daruratnya ketika meninggalkan sholat maka tidak gugur Pak. Udah saya bebas sholat, enggak bebas. Kewajibannya tetap ada kewajiban sholat. Nah yang ke-8 adalah yang terakhir, tidak gugur kewajiban sholat kalaupun dia meninggalkan sholat misalnya dalam kondisi safar. Safar, nggak ada alasan, saya kan dalam kondisi safar, nggak sholat, nggak bisa Pak, tetap harus mengganti sholat yang ditinggalkan. Itu dalam 8 kondisi ya Pak, digabungkan dalam beberapa kitab. Nah kemudian dikit lagi Pak ini nanti. Yang terakhir ada kondisi yang dianggap dispensasi Pak. Padahal itu bukan dispensasi itu kan, keringanan itu kan. Dan ini tidak dianggap dispensasi yang syar'i. Yang pertama, macet. Jadi kalau seorang yang kondisi perjalanannya macet, misalnya kita dengar ada fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat ulama atau ustaz, boleh menjama atau apa. Nah ini sebenarnya saya kaji beberapa kitab itu Pak. Ini tidak termasuk dalam kondisi dispensasi atau rukhsah yang boleh menjamak sholat. Jatuhnya gimana ya Pak? Kenapa? Karena yang namanya jamak itu harus keluar kota. Jaraknya harus 90 kilo. Ada tujuan. Tidak hanya dalam kota saja. Jakarta Tamrin atau Tamrin Bojongkulur atau Kuningan Bojongkulur itu berapa kilo Pak? Paling 20-30 kilo ya. Nah, belum masuk ke dalam syarat jamak seperti itu. Bagaimana caranya? Ya udah tunggu aja Pak. Lebih baik kita tunggu selesai maghrib. Maghrib baru pulang. Atau kalau seandainya Bapak yakin sampai rumah misalnya jam 5 berangkat dari kantor, jam 6:30 sampai rumah ya nggak apa-apa gitu. Kalau enggak bagaimana caranya? Berhenti aja di tengah jalan Pak. Bukan di tengah jalan, maksudnya di pinggir jalan berhentilah gitu. Bukan tengah jalan berhenti di tengah tol. Kondisinya berhenti. Intinya dari beberapa kitab yang saya kaji, macet ini bukan termasuk uzur syar'i yang membolehkan orang meninggalkan sholat atau menjamak sholat. Ya. Kalau stop and go. Kalau apa? Stop and go. Stop and go. Jadi macetnya itu jadi stop and go. Jadi akhirnya waktu maghrib kan pendek. Nah, sholat sambil mikir ya. Ya namanya posisi stop and go kan nggak boleh. Iya makanya tadi gini Pak, sekali ya. Tapi kalau setiap saat kita sudah tahu ini kondisi Jakarta itu kalau kita pulang jam 5, ini kayaknya jam 7 nggak sampai rumah gitu. Nah gitu. Jadi masa bilang prediksi itu memungkinkan atau ada kecelakaan kita nggak tahu.
Iya, kalau maksudnya kalau kondisi sesekali. Tapi kemudian apakah tidak ada tempat berhenti sama sekali misalnya? Kalau kondisi memang tempat tidak ada tempat berhenti sama sekali, nah nanti kita bisa bahas kondisi sholat di kendaraan. Nah, nanti kita bahas masalah itu. Tapi kondisi yang sekarang ini, misalnya dalam kondisi yang kita menjadi kebiasaan itu, nah ini yang tidak dibolehkan. Jadi kalau kondisinya menjadi kebiasaan, padahal kita bisa siasati. Saya lebih aman sholat, pulangnya ba'da maghrib, saya sholat dulu, sholat maghrib, atau kemudian nanti cari tempat untuk menepi, entah di pinggir tol, entah kemudian di mana. Yang penting saya sholat, itu kan? Karena kata Rasulullah SAW, innama ju'ilal ardu, bahwa dijadikan tanah ini semuanya adalah masjid untuk umatku, sholat dimanapun sah, kan seperti itu Pak. Asal jangan di toilet, asal jangan di gereja, misalnya itu tempat-tempat yang memang tidak dibolehkan ya. Tapi kalau seandainya dimanapun bisa seperti itu. Nah jadi kalau seandainya kita di tengah perjalanan, logikanya gini Pak, apakah sepanjang 1 jam, tadi kan maghrib misalnya jam 6, ini sampai 1 jam, jam 7, nggak ada tempat sama sekali untuk kita menepi. Kita mungkin masih ada 1 botol ini air Pak, apakah nggak bisa? Bisa lah, pasti kita wudu Pak. Mau kita praktekin, pasti bisa wudu dengan 1 botol air ini. Jadi tidak ada alasan untuk kita tayamum, tidak ada alasan untuk kita tidak berwudu, tidak sholat, pasti kita bisa itu kan. Ustaz, saya naik angkutan umum, gitu kan? Naik angkutan umum. Kita mau mengorbankan sholat kita kemudian dengan naik angkutan umum, atau kemudian kita berhenti, misalnya di tengah jalan di mana yang bisnya, kalau memang di hotel ya, di hotel, di tol ya sudah, misalnya seperti itu. Tapi bisa dalam kondisi tersebut nanti kita bahas sholat dalam kondisi kendaraan. Tapi selagi masih bisa, kita usahakan, entah kita turun, entah kita berhenti, entah kemudian kita menepi segala macam, sudah sholat aja Pak. Intinya tidak menjadi alasan syar'i uzur bahwa macet itu termasuk dalam kategori uzur. Itu ya Pak ya. Terkait kalau tadi, kalau misalnya sholat yang berulang itu banyak gitu ya, beberapa sholat dulu juga, nah ketika mengqadha, apakah itu bisa langsung dalam 1 waktu saja diqadha buru-buru, karena sholat dulu dengan kapan gitu, begitu salam, sholat asarnya, salam, sholat maghrib lagi, bisa setengah hari saja. Boleh. Jadi pembahasan kita tentang qadha waktu itu kita sudah bahas juga, bahwa qadha itu ada beberapa cara Pak. Jadi caranya bisa 1 waktu 1 sholat aja gitu kan, atau 1 waktu kita mengerjakan 5 sholat yang karena memang kita tinggalin itu kan. Dulu SMP kayaknya nggak sholat mulu, berapa lama itu, SMA nggak sholat, atau kadang-kadang kuliah juga nggak sholat itu kan. Ya nggak apa-apa, qadha aja. Zuhur, misalnya habis zuhur aja gitu kan. Atau habis zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu kan. Kayaknya saya punya utang 1 tahun itu kan. Ya udah, qadha aja 365 hari itu kan. Dikali 5. Silahkan aja. Kalau dihitung-hitung mungkin bisa jadi utang setahun. Nggak apa-apa lah, kita minta sama Allah, ya Allah, saya bertobat, saya minta maaf kepadamu ya Allah, saya dulu punya salah, banyak meninggalkan sholat, sekarang saya mau minta ampun kepadamu, tapi kewajiban saya tetap laksanakan ya Allah, ampuni. Nah itu nggak apa-apa Pak. Allah maha pengampun Pak. Allah maha pemaaf. Yang penting ada ikhtiar kita gitu. Kita sudah tahu ilmunya, kita punya utang ya kita bayar. Sama manusia aja utang kita bayar, apalagi utang sama Allah itu kan. Nah, jadi tetap kita harus bayar sholat. Rasulullah SAW aja sholat subuhnya, bangun kesiangan, tetap sholat subuh itu kan. Atau ketika perang Hondak, atau ketika pulang dari perang itu, tadi yang kesiangan, atau ketika perang Hondak tidak sholat, tapi kemudian waktu isanya baru bisa sholat, dia sholat zuhur, sholat asar gitu kan, tetap sholat itu. Nah kita dulu lupa, atau dulu kita tinggalin sholat, ya udah kita wajib sholat, baik sekaligus atau kita cicil itu kan. Nah, tetap boleh waktunya sholat zuhur atau duha. Waktu sholat duha, kemudian kita sholat. Paling di komentar sama anak kita atau istri kita, ayah habis rajin banget sholatnya itu duhanya. Padahal kita sholat qadha ya Pak. Atau malam-malam tahajud itu kan,
ya, sholat tahajud, ya mungkin tahajudnya hanya 8 rakaat gitu kan, atau tahajudnya hanya 4 rakaat, sisanya kita qadha. Sholat subuh dulu banyak banget ini nggak sholat subuh gitu kan, ya udah nggak apa-apa, kita qadha sholat subuh nggak apa-apa Pak. Nah, yang seringan jangan-jangan sholat subuh ya Pak, gitu Pak, tulis ya. Allah. Nah yang kedua, udah isa belum? Yang kedua adalah yang tidak termasuk ujur syar'i meninggalkan sholat adalah yaitu resepsi pernikahan. Adalah acaranya karena di gedung dari habis asar udah di dan endan apa ya? Kok merek dandan ya? Apa di mana? Di make up, mohon maaf Pak, di make up gitu kan, di make up gitu kan. Jam 5 udah di make up, jam 4 di make up. Acaranya habis isya. Akhirnya sholat maghribnya karena takut luntur nggak sholat maghrib. Itu Pak, awas hati-hati ya. Tidak dikatakan darurat itu. Nah yang ketiga adalah rapat atau meeting Pak. Fawailul musallin alladzina man sholatihim sahun, tadi udah kita bahas itu kan. Rapat atau meeting dan alasannya meninggalkan sholat karena tadi rapat, nah maka tidak termasuk itu. Atau kemudian juga yang keempat apa nih Pak, yang kontemporer sekarang ini, jam biasanya bolanya itu habis isya gitu kan, jam habis sholat asar udah pada masuk ke stadion gitu kan, akhirnya nggak sholat maghrib. Nah itu sama, nonton bola bukan termasuk uzur yang membolehkan orang untuk apa namanya meninggalkan sholat. Sama. Nah, maksudnya jadi gimana gitu? Kan misalkan masuk final, ya kan? Mainnya jam berapa Pak? Misalkan mainnya jam apa? Jam 6. Jadi kita siapa ya ini dan sebagainya, sarana dan sebagainya siap misalkan maghrib main. Nah, itu misalkan cover game. Tapi 45 menit kan Pak bisanya? Apanya? Bisa 1 jam lebih. Sepak bola atau badminton? Badminton. Kabel bisa lama bisa 1 jam 30 bisa selesai. Iya, pokoknya intinya ada waktu kerjakan Pak. Meskipun misalnya agak di akhir-akhir. Ya, agak di akhir-akhir. Pokoknya dikerjakan itu seperti itu. Nah yang kelima tidak termasuk uzur adalah nonton, apalagi misalnya nonton konser musik atau nonton bioskop gitu ya Pak ya. Kemudian yang keenam tadi nonton bioskop lah. Yang ketujuh meragukan kesucian pakaian. Kebetulan anak kita kan gandum sama ya ini zaman now. Otomatis karena dia nggak ada musiknya jadi kita orang-orang. Kebetulan dalam konser itu ruangan itu tidak ada tempat sholat. Kita sholat di situ apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sholat aja Pak. Dimanapun sholat aja. Artinya kalaupun misalnya menepi gitu nggak apa-apa, sholat aja. Yang penting jangan sampai meninggalkan sholat dimanapun itu. Mau di mall ya sholat aja. Minggir-minggir tapi jangan di toiletnya mall ya Pak ya. Meragukan suciannya pakaian. Ini ada orang yang kadang-kadang dia ragu kesucian pakaiannya, kemudian akhirnya alasan untuk tidak sholat. Ya sudah, dicubit aja Pak, mana yang pakaian yang pas gak ini gitu. Atau kalau memang yang celana dalamnya aja buka gitu kan. Pakai celana lagi, terus yang celana dalamnya dibuka, sholat gitu. Jangan cuma alasan saya pipis atau celana dalamnya kena kotoran atau kena najis. Jangan kemudian alasan karena dalamnya atau pakaiannya kena najis kemudian nggak sholat. Termasuk daya nunung ya Pak. Misalnya terbawa beser. Ya ini kan foto. Iya pokoknya kalaupun kena najis celananya Pak, ya celananya dibuang. Dibuang. Celananya dibuka itu mah. Celananya dibuka kemudian dia sholat tetap seperti itu. Apalagi kalau perempuan makin mau kena ya Pak. Perempuan makin kena. Kalau kita laki-laki itu kan pakai celana. Nah kemudian yang kita yakin misalnya celana dalamnya ya sudah ke toilet aja dulu, celana dalamnya dibuka, kita sholat, kemudian nanti setelah itu kita pakai lagi celana dalamnya. Atau kemudian kita ragu misalnya di celana dalamnya ya ambil aja di celana misalnya atau dipakai di mana, ambil aja bang, jangan semuanya. Mana yang bagian yang kena najis ya cuci aja gitu. Nah gitu aja. Jadi tidak gugur kewajiban sholat karena kita misalnya meyakini atau meragukan kesucian pakaian kita.
Kemudian yang ke-8, orang yang tidak termasuk uzur syar'i, alasan tidak ada air, Pak. Tidak ada air, nggak ada air nih. Jadi kemudian nggak sholat, nggak ada, Pak, di Indonesia, apalagi di Indonesia ya. Di pesawat juga bisa jadi itu, Pak. Di pesawat juga, makanya kadang-kadang juga suka kita suka dapat air minum segini ya, Pak. Cukup nggak buat wudhu, Pak? Iya. Ya ada yang pakai tayamum, tapi kemudian juga ya sudah berkeyakinan, sudahlah bisa cukup untuk wudhu kita. Yang penting rukun aja, nggak usah sampai 3 kali. Kalau rukunnya sekali, udah basuh sekali. Ambil air, basuh sekali. Kemudian ambil air lagi, basuh sekali. Ambil air lagi, basuh sekali. Kemudian kepala, usap lagi, udah cukup aja gitu aja. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada air wudhu, kemudian nggak sholat, ya nggak ada alasan itu. Jadi sholat, apalagi di Indonesia ya, Pak. Di Indonesia mah airnya jangankan buat wudhu, kita buat berenang juga banyak gitu, seperti itu. Nah, jadi ini alasan-alasan yang mengatakan tidak ada kewajiban tidak menggugurkan untuk sholat seperti itu. Ya. Jadi baru ke tetangga. Perkantoran. Ada perkantoran sebelah juga kan, Pak? Pokoknya intinya usaha. Jadi kecuali kalau seandainya sudah mau detik dikit lagi mau habis waktu sholat. Selagi belum habis waktu sholat, kita diperintahkan untuk cari air wudhu. Apalagi kemudian di bawah ada OB, beliin air deh, botol. Bisa wudhu pakai botol, Pak. Nah gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat, pokoknya intinya jangan sampai meninggalkan sholat karena kemudian gak ada airnya, kantor mati gitu kan. Nah, air kantor mati misalnya itu. Ya sudah, kita wudhu. Galon masih ada. Iya, air galon masih ada itu kan. Tapi kalaupun air galonnya habis juga, ya kita bisa beli kan, Pak, air di bawah atau di market gitu kan, atau di warung-warung seperti itu. Nah, bisa. Intinya jangan sampai jadi alasan kemudian kita nggak sholat. Pokoknya sholat itu nggak ada tawar menawarnya, gitu ya, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ini maksud saya 8 tadi itu kadang-kadang bisa menjadi alasan, bisa lebih, Pak. Yang saya inventaris itu 8 ya. Karena tadi karena nggak ada air, alasannya karena nonton konser, nonton bioskop, kemudian karena nikahan resepsi pernikahan, karena macet segala macam, nggak bisa. Itu bukan alasan untuk meninggalkan sholat. Itu tidak termasuk uzur syar'i. Yang uzur syar'i meninggalkan sholat saja dia tetap wajib mengqadha, apalagi kalau cuma seperti tadi itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Saya seminggu 2 kali, kamu dan sabar kamu dan sembuhkan, Pak. Memang selama ini saya dapatin ilmunya begini, Pak. Saya cuci darah jam 11. Selesai jam 4. Selesai jam 4. Itu selama ini saya lakukan adalah menjamak di asar, zuhur dan asar. Gabung, tapi tidak dikosor, dijamak saja. Apa udah benar atau harus yang lainnya, misalnya liburan kodok? Iya, waktu itu kita sudah bahas tentang jama ya, Pak. Nah, jadi jama itu ada beberapa yang sebab-sebab dibolehkannya jama. Misalnya yang pertama karena haji. Nah, itu kita udah bahas dulu haji. Kemudian yang kedua sakit. Nah, jadi wa ma ja'ala alaikum fid dini min kharaj, itu dalilnya. Nah, jadi Imam Ahmad bin Hambal, kemudian juga Imam Malik, sebagian Asy-Syafi'iyah juga mengatakan, dalam Mudi Ibnu Qudamah mengatakan boleh menjamak sholat bagi orang yang memang dalam kondisi sakit, terhalang melaksanakan sholat di saat itu gitu. Nah, jadi kalau kondisi Bapak bisa jadi dalam kategori boleh hujan, boleh menjamak sholat, safar bisa menjamak sholat seperti itu kan, dan lain sebagainya. Nah, jadi pertanyaannya kalau kondisi sakit, kayak tadi misalnya cuci darah jam 11, selesai kelar-kelarnya jam 4, berarti waktu zuhurnya terlewat, ya boleh kita jamak. Saya niat
sholat zuhur jamak takhir dengan asar. Asarnya disebut ya Pak. Jadi kata-kata asarnya disebut, saya niat jamak takhir dengan asar 4 rakaat. Kan nggak dikosor seperti itu, lillahi ta'ala. Nanti setelah itu sholat asarnya saya niat sholat asar jamak takhir dengan zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala, gitu Pak. Boleh, termasuk dibolehkan menjamak tadi karena alasan sakit. Itu Imam Maliki, Imam Hanbali, termasuk sebagian mazhab Syafi'i membolehkan alasan sakit tadi seperti itu. Wallahu a'lam. Lagi Pak? Cukup? Yang di luar udah berdiri nih mau sholat. Ada lagi yang di luar Pak? Nanya Pak? Cukup ya? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting sholat ini nggak ada tawar-menawar ya Pak? Nggak ada tawar-menawar. Yang boleh nggak sholat dan dia nggak mengkodok tadi 5 kelompok itu. Kalau Bapak mau silahkan. Keluar haid, keluar nifas, Bapak gila atau Bapak belum balik dan sebagainya seperti itu. Nah itu boleh. Nggak boleh belum Islam. Nah itu boleh. Nggak mengkodok, nggak sholat boleh. Tapi kita sudah termasuk wajib dan tidak ada alasan-alasan uzur yang memang meninggalkan sholat sama sekali. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.